Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku sekalian, kali ini saya akan menjawab eh, pertanyaan dari sahabat saya. Ini berkenaan dengan eh, istighfar. Sekarang memang tidak jarang atau bahkan ya hampir yang tidak belajar agama, kemudian yang tidak ngaji, itu pengucapan istighfar, astagfirullahaladzim, itu sudah menjadi uh, pelengkap dalam obrolan gitu ya. Ketika kita mengatakan sesuatu yang tidak baik, ketika kita sedang intinya ketika kita melakukan kesalahan, entah itu kecil ataupun besar, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, di sini pertanyaannya adalah yang dibahas, yang benar itu astagfirullahaladzim atau astagfirullahalazim. Kita kembali ke pertemuan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya, pertemuan kita itu membahas tentang penulisan kalimat insya Allah, bukan pengucapannya. Kalau yang sekarang itu justru yang dibahas adalah pengucapannya. Baik sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati Allah. Sekarang seolah-olah menjadi tren ketika kita mengungkapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti astagfirullahaladzim, supaya terkadang ada yang ingin terlihat agamis juga ya, mohon maaf, tapi pengucapannya masih hanya sebatas ikut-ikutan saja. Apalagi sekarang yang menjadi contoh untuk kita semua adalah terutama generasi-generasi Z ya, atau Gen Z, itu melihatnya bukan dari kalangan ulama, merujuknya bukan dari kalangan ulama, tetapi dari public figure yang lain, contoh artis gitu ya. Di dalam sinetron atau film kita sering menyaksikan kata astagfirullahaladzim itu pengucapannya adalah astagfirullahalazim. Jadi kalau dalam bahasa Arab berbeda huruf, berbeda harokat, itu sudah merubah makna. Berbeda ketika kemarin kita bahas tentang cara menulis ya. Kalau cara menulis itu berbeda lagi. Kalau ini pengucapannya, kata azim dengan azim itu jelas berbeda. Makanya kita harus hati-hati. Siapa yang menjadi contoh dalam kehidupan kita sehari-hari untuk belajar agama? Ya tentu tokoh agama, ustadz, guru-guru kita, para kiai-kiai kita. Bukan melihat dari TV ya, para artis yang mohon maaf barangkali ada yang tidak ngaji atau bahkan juga hanya ikut-ikutan tren juga ketika mengucapkan astagfirullahaladzim,
Jadi astagfirullahalazim. Sekali lagi, tujuannya memang sama ya, tujuannya sama. Kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam kalimat bahasa Arab perlu saya luruskan bahwa yang tepat adalah astagfirullahalazim. Artinya al-azim itu adalah maha agung dalam Asmaul Husna. Kemudian pengucapan istighfar itu memiliki keutamaan-keutamaan yang tentu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Pertama adalah ketika kita beristighfar. Keutamaan beristighfar adalah pertama, bisa membuka pintu rezeki. Jadi kita perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini kunci pembuka rezeki. Sebelum kita doa-doa yang lain, perbanyak kita mohon ampunan kepada Allah. Karena salah satu doa kita terhalang atau ditunda dikabulkannya oleh Allah adalah salah satunya kita karena banyak dosa. Ya walaupun kita tidak bisa mengklaim kamu dosanya besar, kamu dosanya segini, kamu dosanya kecil, tidak bisa. Yang bisa mengukur seberapa besar dosa kita adalah kita sendiri yang tahu. Jadi istighfar adalah salah satu kunci pembuka rezeki. Maka setiap hari kita harus perbanyak istighfar. Kemudian yang kedua, istighfar juga ini yang paling ampuh gitu ya. Ya untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Sehingga apa yang selama ini kita perbuat dari pagi hingga sore, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tentu banyak hal yang kita lakukan dan kesalahan tentunya yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Maka alangkah lebih baiknya kita setiap hari setelah ba'da sholat kita mengucapkan kalimat istighfar, kalimat thayyibah sebagai bentuk permohonan ampunan kita kepada Allah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Jadi saya meluruskan bahwa kalimat thayyibah atau kalimat istighfar yang benar bukan astagfirullahalazim, akan tetapi astagfirullahalazim. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan jawaban saya. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.